Dan sangat menyayangkan sebetulnya saya terhadap respon-respon miris, respon miring dari kelompok-kelompok yang selama ini memang punya dinamika, punya hubungan yang tidak, yang kurang baik ya dengan ketua PKB Gus Muhaimin. Itu memang tidak terbantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kan min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pemirsa, baru kali ini saya akan menyapa kembali di channel Lingkar Jatim dan program Sandasan Usik menyikapi deklarasi koalisi perubahan Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin. Banyak sekali tokoh para elit bangsa ini menyikapi dan merespon dengan berbagai perspektif gitu ya. Ada banyak yang menyayangkan, ada ya banyak juga, tidak sedikit juga yang justru berbahagia dan mendukung bersatunya dua kubu yang sebelumnya belum pernah bertemu. Justru sebelumnya itu dianggap sebuah simbol cebong kampret gitu ya, kadrun dan yang lain-lain. Yang menarik menurut saya, PKB sebagai partai yang dilahirkan oleh NU justru respon agak miris gitu ya, yang dilontarkan oleh pengurus PBNU baik sebelum deklarasi maupun setelah deklarasi, seolah-olah PKB ini benar-benar orang di luar NU, seolah-olah PKB ini tidak dilahirkan oleh NU dan yang lain-lain. Bahkan terkesan memang ingin mendelegitimasi bahwa PKB itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan NU. Terkesan seperti itu ya yang keluar dan terlontar dari pengurus PBNU. Ini sangat disayangkan. Kalau memang NU sebetulnya ingin tidak berpolitik dan fokus untuk bagaimana membangun politik kebangsaan dan tidak menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan, kurang cocok ketika selalu mengomentari, merespon langkah-langkah dan kebijakan politik PKB, termasuk juga langkah-langkah dan kebijakan politik partai yang lain. Entah kenapa ya, ini kok justru selalu ada respon-respon dan juga komentar yang bertolak belakang dengan keinginan besar dan maksud dan tujuan bagaimana kebijakan politik PKB ini berangkat dan berjuang dari titik kebijakan itu. Tapi walaupun bagaimana, ini mungkin hanya sekedar dinamika, karena PKB menurut saya, karena saya ini sekarang sudah menjadi kader PKB tidak bisa terpisah dari NU secara historis, meskipun secara kelembagaan, secara struktur hari ini memang bukan bagian yang menyatu, tapi adalah sesuatu yang sebetulnya tak bisa dipisahkan secara historis. PKB itu mayoritas adalah kader-kader NU dan visi perjuangannya adalah sama persis dengan visi perjuangan dari NU. Jadi mencoba untuk memisahkan antara perjuangan PKB dan kader-kader PKB yang notabene mayoritas orang NU kayaknya kurang tepat gitu ya menurut saya. Tapi ini subjektivitas pendapat saya, dan sangat menyayangkan sebetulnya saya terhadap respon-respon miris, respon miring dari kelompok-kelompok yang selama ini memang punya dinamika, punya hubungan yang tidak, yang kurang baik ya dengan ketua PKB Gus Muhaimin. Itu memang tidak terbantah.
Akan tetapi seolah-olah memposisikan diri sebagai musuh. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya kurang elok dan kurang dewasa dalam menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan. Itu saja Usik hari ini. Pertama saya menyapa karena sebelumnya saya absen selama setengah bulan gitu ya, untuk tidak menyapa pemirsa Sandasan dan Lingkar Jatim karena saya kebetulan umroh, dan mudah-mudahan menjadi umroh yang makbul dan mabrur. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.